Selamat malam jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga yang bertema Kiranya hikmat selalu besertamu. Amsal pasal 4 ayat 11 juga mengatakan, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita semua. Jemaat, mari berdiri, persiapkan hati kita untuk masuk dalam kekudusan Allah. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami semua menyatukan hati untuk memohon ampunan Tuhan atas dosa yang kami perbuat, sengaja dan tidak sengaja. Dan kami mohon sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi berkat bagi hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membacakan Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 42 ayat 2-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita pujikan Gita Bakti 262 ayat 1.
semua membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama agar kiranya Tuhan Yesus membukakan pintu hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat membaca firman Tuhan ini dengan hikmat, dengan kusuk, dan bisa merasuk di hati sanubari kita sekalian. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Kau telah hadir di tempat kami masing-masing, yang pada malam hari ini kami keluarga-keluarga dipertemukan oleh Tuhan Yesus melalui saluran virtual ini. Tapi semua ini tidak mengurangi rasa persekutuan kami, hati kami, kerinduan kami semuanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan nanti yang akan kami dengar bersama-sama menjadikan hidup dan langkah kami ke depan menjadi lebih baik, untuk kami selalu setia dan patuh kepada Tuhan Yesus. Buang jauh-jauh ya Bapa dari suara-suara kegelapan, dari suara-suara yang tidak baik, tapi biarlah kami hanya mendengar suara Tuhan saja. Di dalam nama-Mu yang agung dan mulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal pasal 4 ayat 5-6. Amsal 4 ayat 5-6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, dua nats yang baru saja kita baca tadi akan menjadi tuntunan kita di dalam kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Izinkan saya untuk memberikan judul daripada khotbah kita pada malam hari ini dengan judul Hikmat sebagai Harta Keluarga. Hikmat sebagai harta keluarga. Karena secara garis besar bacaan yang kita baca baru saja ini memang memberikan esensi bahwa hikmat itu merupakan harta bagi kita keluarga-keluarga Kristen. Oleh karena itu, kiranya salam damai, sejahtera Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semuanya, dan kita diberikan kesehatan yang prima, juga kekuatan, kendati kita semua sedang dihadapi oleh sebuah hikmat, ya, karena di tengah musibah kita masih bisa bersekutu bersama-sama di hadirat Allah yang Maha Kasih. Dan kita nanti berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang sedang mendera berbagai negara di dunia, termasuk di negara kita, dapat segera dituntaskan oleh Satgas penanganan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sesungguhnya latar belakang dari bacaan yang baru saja kita baca ini? Yaitu bertumpu pada masalah hikmat, ya, hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, perilaku yang baik, berisi tentang kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran. Ini pilihan-pilihan kata yang indah untuk diucapkan, ya, tapi mungkin banyak tantangan ketika kita harus mengimplementasikannya.
ya. Sehingga dengan memperoleh hikmat dari Tuhan, ya, maka orang yang tadinya tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Ya, ini ada di Amsal 1 ayat 4. Kemudian kaum muda, para milenial, anak-anak PT, anak-anak GP pun dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini juga tertera di dalam Amsal ayat 1, pasal 1 ayat 4. Kemudian juga dikatakan orang bijak bisa pula menjadi lebih bijak lagi. Karena apa? Karena pengalaman menempa seseorang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekalipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman tentang hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, namun landasan yang diperlukan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan amat jelas sebagai takut akan Tuhan. Ya, ini merujuk kepada Amsal pasal 1 ayat 7. Saya ulang bahwa esensi daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Seseorang akan memperoleh hikmat dari Tuhan sekiranya ia secara pribadi, lepas pribadi, memperoleh hikmat dari Tuhan karena ia selalu dekat dengan Tuhan. Ia selalu takut akan Tuhan. Ya, hikmat adalah penting untuk hidup dan kehidupan kita yang penuh makna. Ya, oleh karena itu kita pribadi lepas pribadi harus terutama sekali mencari hikmat itu. Hikmat memang harus kita cari. Akan tetapi bagaimana kita masing-masing bisa mendapatkan hikmat semacam itu tentu tidak mudah, tidak gampang, karena hikmat itu hanya diberikan kepada mereka, kita-kita ini secara individual yang dengan tekun, dengan setia berkenan membayar harganya. Nah, apa itu harganya? Tentu di situ ada pengorbanan, bahkan mungkin penderitaan, sebagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan itu untuk damai sukacita, damai sejahtera kita sebagai anak-anaknya. Saya melihatnya, Bapak Ibu sekalian, hikmat ini disalurkan melalui dua jalur atau dua kanal. Yang pertama tentu saja kita pahami, yaitu melalui jalur pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang akan mengalami perubahan rohani yang mencakup hal-hal yang berbalik. Dari sebelumnya orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, ya. Jadi orang yang jahat menjadi orang yang berbudi mulia, ya. Menuju kepada pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Ya. Ini salah satu kanal untuk kita memperoleh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan adalah melalui jalur pendidikan yang menjadikan kita pribadi lepas pribadi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama di dalam kita memperoleh hikmat yang sejati. Ya, orang percaya harus takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Ini ibarat dua sisi yang sangat kontroversial. Kita harus percaya dan takut akan Tuhan Yesus. Di sisi lain kita harus membenci kejahatan. Ya. Jalur yang kedua yaitu melalui jalur pengabdian. Kita melalui pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan di sekolah, pendidikan di gereja dan sebagainya. Tapi kita juga bisa memperoleh hikmat itu melalui jalur pengabdian. Bahwa hikmat adalah diperuntukkan bagi orang yang mengerti nilainya dan karena itu mencarinya dengan tekun. Ya, saya ulang, dan mencarinya dengan tekun. Orang yang bijaksana belajar dari ajaran dan didikan Allah, kemudian menerima perintah-perintah Allah, mendengarkan nasihat rohani orang-orang tua
dan juga sesama, serta menghargai hikmat itu sebagai lebih berharga dari harta kekayaan apapun. Apakah itu emas, apakah itu perak, bahkan batu permata atau berlian sekalipun. Jadi hikmat itu jauh di atas nilai harta kekayaan kita yang sifatnya duniawi. Yesus Kristus adalah perwujudan yang unggul dari hikmat Allah itu sendiri. Ya, jadi semua bermuara atau berujung kepada kasih sayang, kasih setia Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya yang senantiasa bertekun untuk memperoleh hikmat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang mempersatukan bacaan kitab kita pada malam hari ini adalah hikmat untuk hidup dengan benar. Ya, benar menurut siapa? Benar menurut Alkitab, bukan benar menurut kita, bukan benar menurut orang-orang di sekitar kita, tapi betul-betul benar karena Alkitab. Ya, yaitu sebuah hikmat yang berawal dari tunduk dengan rendah hati kepada Allah dan kemudian mengalir kepada semua bidang kehidupan yang melingkupi kita. Ya, saya ulang, berawal dari tunduk dengan rendah hati kepada Allah dan kemudian mengalir kepada semua bidang kehidupan yang melingkupi kita. Itulah hikmat dalam Amsal ini, ya. Apalagi yang perlu kita cermati? Tadi di judulnya sudah kita sampaikan, hikmat itu adalah harta bagi keluarga. Memang betul. Di dalam esensi hikmat itu ada hal-hal baik, tapi juga ada hal-hal yang buruk. Hal yang baik harus kita teladani, kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sementara hal-hal yang buruk kita tinggalkan, ya, kita jauhin karena itu tidak sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu sesungguhnya apa refleksi yang bisa kita ambil dari bacaan kita baru saja ini? Ya. Di dalam Amsal pasal 2 ayat 6, di situ dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sesungguhnya hikmat itu datangnya memang hanya dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan tentu saja sampai kepada kekekalan. Ya, evergreen, eternity, ya, tanpa batas, kekekalan. Kemudian diperkuat di dalam Amsal pasal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi dibanding kita memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga atau lebih bernilai daripada kita memperoleh perak. Jadi saya ingin ulang Bapak Ibu sekalian, kita memperoleh hikmat dari Tuhan itu jauh di atas harta keduniawian yang kita miliki. Apakah itu berwujud emas, perak, berlian, maupun harta kekayaan yang lain. Namun, haruslah kita selalu ingat, manusia bisa saja selalu dan merasa kekurangan hikmat dari Tuhan. Kenapa? Mungkin saja ini disebabkan oleh kurangnya kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya untuk memperoleh hikmat kita harus senantiasa bersungguh-sungguh menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah, melalui doa-doa kita setiap waktu. Saya tidak mengatakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tapi setiap waktu. Ya. Di dalam bacaan Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6 diperkuat lagi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sungguh luar biasa, ya. Maka hendaklah kita memintanya dalam iman kita, dan sama sekali jangan pernah bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, naik turun, ya, pasang surut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh terombang-ambing. Kita tetap kukuh dan teguh dan kokoh, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang terus-menerus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya ia akan menjadi orang yang berhikmat. Tentu Bapak, Ibu, dan saya juga berkeinginan seperti itu. Menjadi orang-orang yang beruntung, yang memperoleh hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia pada malam hari ini beserta keluarga terkasih, setidak-tidaknya ada 5 karakteristik atau 5 ciri khas orang yang memperoleh hikmat, ya, dari Tuhan berdasarkan bacaan Amsal yang baru saja kita baca. Apa ciri-ciri itu? Yang pertama, orang itu akan selalu takut akan Tuhan. Ini ciri khas yang pertama. Pada bacaan Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, juga adik-adik sekalian yang bersekutu dengan kita semua melalui jalur virtual ini, lalu apa makna sesungguhnya dari takut akan Tuhan itu? Ya, takut akan Tuhan memiliki beberapa pengertian. Paling tidak ada 3 contoh yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, takut akan Tuhan menyebabkan kita takut untuk melakukan dosa. Ya. Yang kedua, takut akan Tuhan menjadikan kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan karena Dialah yang akan menghakimi semua manusia tanpa kecuali. Ya. Jadi, tatkala seseorang hidupnya takut akan Allah, takut akan Tuhan, maka ia tidak lagi secara sengaja melakukan dosa, melainkan ia hidup untuk mempermuliakan Tuhan dan sadar bahwa semua manusia, termasuk kita semua, kelak akan dihakimi oleh Tuhan guna mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Yang kedua, karakteristik daripada orang yang berhikmat adalah memiliki pengertian. Ya, pengertian itu adalah understanding. Ya, ditegaskan di dalam pasal Amsal pasal 10 ayat 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Bapak, Ibu, dan saya tentu kita termasuk orang-orang yang berpengertian, ya, karena kita memperoleh hikmat dari kuasa ilahi. Lalu dikatakan juga, hikmat itu tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jadi kalau kita ingin memperoleh hikmat dari Tuhan,
jauhilah sifat-sifat bebal itu. Ya. Apa sih sesungguhnya batasan dari pengertian itu sehingga kita masuk kategori orang yang berhikmat? Pengertian di sini diartikan sebagai mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Orang yang mengerti tahu bahwa, sebagai contoh, tatkala ada orang menyakiti kita, kita tidak akan membalas untuk menyakiti dia, tapi justru kita memberi pengampunan. Tatkala ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak membalasnya dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Dan tatkala ada orang yang mencaci maki diri kita, maka kita tidak akan membalas caci maki itu, tetapi kita justru memberkati mereka. Ya, inilah ciri khas yang kedua dari orang yang beriman, yaitu memiliki pengertian. Orang yang hidupnya memiliki pengertian, tentu saja ia hidup untuk mengampuni, ia hidup untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan ia hidup untuk memberikan berkat-berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masuk ke karakteristik ketiga dari orang yang berhikmat, yaitu memiliki kerendahan hati. Bukan kerendahan diri, ya, tetapi memiliki kerendahan hati. Di Amsal pasal 11 ayat 2 dikatakan, jikalau keangkuhan itu tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Lalu pertanyaan berikutnya, apa rendah hati itu? Rendah hati adalah sifat seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya hanya manusia biasa dan tidak ada yang patut untuk disombongkan akan dirinya. Orang yang rendah hati memiliki sikap hidup antara lain, tidak menyombongkan dirinya dengan apapun yang ia miliki. Sekaya apapun orang itu tetap rendah hati, tetap humble, tetap menundukkan kepala, tidak tinggi hati, tidak jumawa. Ya. Kemudian ia juga tidak membanggakan dan memegahkan dirinya. Ya, tidak membanggakan dan memegahkan dirinya. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah orang yang penuh pengertian atau rendah hati ini adalah tidak menganggap dirinya lebih hebat, lebih pandai, dan lebih segalanya dari orang lain. Ya, orang yang rendah hati sudah tentu ia tidak membanggakan dirinya, tetapi dalam hidupnya yang ia banggakan dan ia megahkan hanyalah Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa karakteristik yang keempat dari orang yang berhikmat? Yaitu mereka yang mau mendengarkan nasihat-nasihat. Ya. Dikatakan di Amsal pasal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Orang yang seringkali mendengar nasihat dari firman Tuhan akan mempunyai hikmat dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengabaikan nasihat, maka hidupnya akan menjadi bebal. Inilah kegunaan daripada nasihat firman Tuhan, yaitu nasihat firman Tuhan berguna untuk membimbing dan menuntun kita manusia ke jalan yang benar. Nasihat firman Tuhan berguna bagi kita semua untuk mengingatkan kita akan bahaya dari perbuatan dosa. Dan
Nasihat firman Tuhan juga berguna untuk menjadikan kita sebagai manusia yang berhikmat. Jadi, semakin sering seseorang mendengar nasihat firman Tuhan yang masuk ke dalam hatinya, maka kita pun akan memperoleh hikmat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kelima atau yang terakhir dari karakteristik orang-orang yang diberkati adalah ia rela untuk menerima derita dan teguran dari Tuhan. Ya. Pada Amsal pasal 29 ayat 15 butir A dikatakan dengan tegas, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ya. Seseorang, katakanlah kita, tidak akan bisa memiliki hikmat dari Tuhan jikalau kita tidak pernah mengalami teguran, bahkan penderitaan yang diberikan oleh Tuhan. Teguran maupun penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita berupa didikan itu untuk menyangkalkan diri kita di dalam kita memikul salib. Ya, jadi selalu simbolisasi daripada penderitaan atau teguran itu adalah ketika anak-anak Tuhan memikul salib. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memikul salib untuk kita semua. Ya. Namun akan menjadikan kita memiliki hikmat tatkala kita mau menerima penderitaan dan kita mau menerima teguran dari Tuhan Yesus. Untuk memiliki hikmat dari Tuhan, tentu saja kita pun harus bersedia untuk menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Jadi ada penyangkalan diri, juga kita bersedia memikul salib Tuhan Yesus. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian bagi dunia untuk bisa mengerti dan memahami hal ini. Tidak mudah. Kita adalah orang yang memiliki hikmat. Tak kala kita mau mengikut Kristus dengan hidup menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya mengakhiri khotbah kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit catatan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, bahwa apabila kita terus menjalin keintiman hubungan kita dengan Tuhan Yesus, setiap waktu, di setiap kelonggaran kesibukan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dan bermohon, bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan kita boleh berharap kita akan menjadi orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus. Dan sungguh luar biasa nilai daripada hikmat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jauh lebih dari nilai emas, nilai perak, nilai berlian, maupun nilai apapun yang sifatnya duniawi. Karena hikmat yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita semua itu bersifat kekekalan. Kita akan bawa di sepanjang hidup kita sampai kita menyelesaikan pertandingan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus, inilah esensi atau intisari daripada bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6 yang saya beri judul hikmat itu adalah harta keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena panjang umurmu
saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama dengan saya merendahkan hati kita, merendahkan diri kita hanya di hadirat Tuhan Yesus. Kita bermunajat, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang tiada henti-hentinya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami semuanya anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh sukacita, senantiasa menyertai kami di dalam suka dan duka. Kami baru saja bersekutu, beribadah pada malam hari ini ya Bapa, untuk mendengar firman-Mu, yang meskipun terambil hanya 2 nats atau 2 ayat, tapi sungguh memiliki nilai yang luar biasa. Karena kami bersama-sama mempelajari apa itu makna atau hakikat dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Di mana melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hikmat Tuhan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang berkenan untuk memaafkan kesalahan orang lain, pribadi-pribadi yang dengan sukacita mau menerima caci maki dan tidak membalas caci maki dengan caci maki, tapi justru membuat kita memberkati orang-orang yang telah melukai kita. Kita menjadi orang-orang yang penyabar, kita menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur ya Bapak, karena atas perkenan-Mu, kami semua anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Kristen di GKPI Sangkakala, yang pada malam hari ini bisa bersekutu, meskipun melalui kanal virtual, tapi itu sungguh tidak mengurangi makna dan nilai daripada ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersukacita, kami telah lama merindukan hadirnya firman Tuhan yang senantiasa akan menguatkan iman percaya kami semua anak Tuhan hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami beserta pemerintahan kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, juga untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah, untuk para satgas penanganan pandemi COVID-19, para satgas percepatan pemulihan ekonomi nasional, para tenaga medis, pun para sukarelawan yang bergotong royong bahu-membahu di dalam menangani pandemi COVID-19. Kami berdoa di hadirat-Mu ya Bapa, melalui kasih setia Tuhan dan campur tangan Tuhan, Tuhan mampukan untuk seluruh perangkat-perangkat pemerintahan kami ini ya Bapa, di dalam mereka melaksanakan tugas mulianya untuk memampukan dan mengantarkan bangsa, masyarakat dan negara kami terbebas dari pandemi COVID-19, untuk selanjutnya bangsa dan pemerintahan kami beserta masyarakat kami melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, khususnya di bidang ekonomi dan juga di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kondisi normal sebelum pandemi COVID melanda negara kami. Hanya melalui kasih setia Tuhan ya Bapa, Kau mampukan seluruh aparat untuk dapat mengerjakan tugas mulianya, dan bangsa serta negara kami dan masa kami segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini, untuk selanjutnya kami menuju kepada suasana kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menjadi tuntunan perilaku kami hari lepas hari. Bapa di surga, Bapa yang Maha Mulia, kami juga berdoa, kiranya Tuhan berkati bangsa dan pemerintah kami ya Bapa. Jauhkanlah bangsa dan pemerintahan kami dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi satukanlah bangsa dan negara kami dan masyarakat kami di dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang suka damai, bangsa yang suka bergotong royong, bangsa yang suka merendahkan hatinya, dan senantiasa terbuka dan saling bahu-membahu di dalam mengisi pembangunan ini. Bapa di surga,
Bapa yang makasih dan Bapa yang maha mulia, kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh gerejamu yang ada di bumi pertiwi ini. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati seluruh lembaga-lembaga gerejamu ini ya Bapak, berta seluruh perangkat-perangkatnya, baik itu pendeta, pastor, romo, presbiter, penatua diaken, seluruh pengurus PLK, komisi, dan seluruh jemaatmu. Berkati kami semuanya Bapak, anak-anak Tuhan. Berilah kami kesehatan dan kekuatan yang prima, untuk kami mampukan menjadi saluran berkat bagi sama kami, untuk kami Tuhan mampukan menjadi anak Tuhan yang baik, yang senantiasa patuh dan setia terhadap firman-firman Tuhan. Jauhkanlah kami anak Tuhan ya Bapa dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, juga dari sakit penyakit, baik dari virus, bakteri, kuman, baksil, dan dari segala sumber penyakit manapun. Melalui kasih setia Tuhan, melalui campur tangan Tuhan, Tuhan angkat segala sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak Tuhan ini, sehingga anak-anak Tuhan ini dapat sehat dan kuat kembali seperti semula di dalam melakukan aktivitas mereka, terutama di dalam melayani Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Esterina Manusiwa, berserta suami terkasih Bapak Richard Manusiwa, yang pada hari ini ketika pelaksanaan recording persekutuan ibadah Rabu malam ini sedang dilakukan, Engkau berikan tambahan 1 umur, 1 tahun usia untuk Bapak Richard. Tuhan berkati kepada anak Tuhan ini ya Bapak, hikmat kebijaksanaan Tuhan, juga kesehatan yang prima untuk Pak Richard. Tuhan mampukan menjadi hamba Tuhan yang baik, juga sebagai kepala keluarga yang baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh presbiter yang ada di GPIB Sangkakala, beserta pengurus PLK, komisi, dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di GPIB Sangkakala ini. Berkati kami semuanya Bapak. Berilah kami kesehatan dan kekuatan yang prima, juga hikmat dan kebijaksanaan untuk kami. Kau mampukan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Tuhan jamah untuk anak-anak Tuhan yang saat pada pekan ini sedang dihadapkan pada sukacita, baik karena perayaan ulang tahun pribadi, perayaan ulang tahun perkawinan, maupun perayaan-perayaan historis lainnya. Pun bagi anak Tuhan yang pada pekan ini sedang mengalami duka cita oleh sebab apapun, termasuk kepada anak Tuhan, kerabat-kerabat kami yang sedang menderita sakit atau sedang tidak enak badan atau sedang tidak fit, khususnya kepada kerabat kami, saudara kami, Penatua Bapak John Delepar. Tuhan berkati kepada anak Tuhan ini, berikanlah kepulihan ya Bapak, sehingga anak Tuhan ini dapat kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, khususnya di dalam melayani Tuhan Yesus. Berkati keluarga daripada Pak Lepar ya Bapak, untuk istri tercinta, juga anak kekasihnya Kevin. Tuhan berkati keluarga ini. Hanya melalui campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi kami anak-Mu ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat di Sangkakala, juga untuk warga di sekitar GPIB Sangkakala. Berilah kami kesehatan ya Bapak, juga kedamaian, keamanan, serta kenyamanan, untuk kami bisa hidup berdampingan, bermasyarakat, bersosialisasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda wilayah kami. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang prima untuk seluruh jemaat Tuhan, juga untuk seluruh warga di Komplek Kodam TNI Angkatan Darat Kebenjeruk. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, kami juga berdoa ya Bapak untuk anak Tuhan, baik yang ada di ke-6 Pelkat maupun komisi-komisi. Tuhan berkati para pengurus maupun anggota-anggota dari Pelkat dan komisi ini, sehingga mereka semuanya
dapat menjalankan apa yang menjadi tugas kewajiban mereka semuanya, terutama di masa transisi dari kepengurusan lama ke kepengurusan yang baru. Tuhan berkati semuanya Bapak, sehingga mereka semuanya dapat menjalani tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya di dalam melayani Tuhan Yesus. Bapak yang Agung, tentu masih banyak harapan-harapan, doa-doa yang ingin kami naikkan di hadirat-Mu. Kami tidak bisa mengejanya satu persatu ya Bapak, tapi kami sungguh yakin Tuhan mampu membaca, Tuhan mampu menafsirkan apa yang menjadi harapan-harapan kami, anak-anak Tuhan. Dan kiranya Tuhan jawab pertanyaan-pertanyaan kami, pengharapan-pengharapan kami, doa-doa kami ini. Ya Bapa yang Maha Kudus, inilah doa yang kami naikkan di atas nama-Mu. Kiranya Tuhan dengar dan kabulkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Kudus, berkatilah doa kami ini, Bapa. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari kita semua bangkit berdiri dan kita bawa persembahan kita dalam doa syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami ini agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya sampailah kita di ujung daripada ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Saya ingin akhiri tutup dengan berkat. Ya, tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian beserta seluruh keluarga kekasih, juga untuk keluarga saya tentunya. Mari bersama-sama kita camkan apa yang menjadi firman Tuhan baru saja, untuk kita terus berusaha keras memohon, meminta hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan Yesus saja. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bagi masyarakat kita, dan bagi seluruh orang-orang yang terkasih.
hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian, para keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, juga melindungi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus juga menyinari Bapak Ibu sekalian dengan wajahnya yang sungguh kasih, serta memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya yang teduh di hadapan kita masing-masing dan memberi kita semuanya damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Amin.